Kiai Gontor lah yang duduk di samping saya, mewakili orang tua saya sebagai orang tua di pelaminan. Dan dialah yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakan saya. Di situ saya, ya Allah, padahal orang menghalang saya untuk ke Gontor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi, kadang orang ini banyak, Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia. Tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekkannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah. Ibu pun kalau sakit hati sama suami, begitu juga. Ya Allah, ini hambamu, milikmu, ambil dia ya Allah. Bukan ibu-ibu yang di sini, kalau yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau S3. Permohonan cuti S3. Letakkan map. Saya tanya, Nuriman? Iya. Tolong kau intip-intip map izinku kemarin sudah di mana daftar antrinya? Masih di bawah bang. Udah sebulan. Sebulan map permohonan cuti itu di bawah. Coba kirimkan fotonya. Segini tinggi mapnya. Mak, panjang lagi nih saya bilang. Nah, habis itu bulan berikutnya saya datang. Tolonglah Pak Rektor, izinkanlah saya mau ngambil S3 ini. Iya insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sebulan lagi menunggu, nggak dapat saya juga izin. Kalau gitu nggak bisa lah S3 ini. Karena saya udah dikasih tahu di kantor biru, Ustadz Somad hanya bisa PNS golongan 3D. Kalau mau 4A mesti doktor. Padahal kepala saya ini walaupun belum doktor kan udah doktor waktu itu. Sombong juga Ustadz. Nggak bisa kalau nggak doktor. Ya kita daftar, tapi nggak dikasih izin cuti. Gawat kita nanti. Bisa korupsi kan kalau nggak dikasih izin cuti ngambil gaji. Nah, sementara kita mau ceramah di tempat orang yang wilayah bebas korupsi. Mana berani kita ke PTA ini? Jadi akhirnya 2 bulan saya menunggu. Akhirnya setelah 2 bulan saya menunggu, datang saya jam 7 malam menunggu. 8, 9, 10 duduk di atas semen, nggak pakai alas. Duduklah saya situ nunggu. Di depan saya kebetulan ada orang Jambi. Saya tanya, kalian dari mana? Kami dari Jambi Pak Ustadz. Udah berapa lama nunggu? Dari jam 3 tadi. Oh, ada yang lebih parah dari aku rupanya. Kenapa kalian nggak nanya dulu dia pulang jam berapa? Disuruhnya kami datang jam 3 Pak Ustadz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mereka 6 jam, saya 3 jam. Akhirnya pulanglah yang mulia tadi. Salaminya saya suruhnya masuk. Abdul Somad, masuk. Masuk saya ke dalam. Masuk saya ke dalam, bertiga. Saya, beliau, ada 1 orang. Diciumnya tangan orang ini. Mak, tinggi ilmu kawan ini. Tapi saya tengok bajunya nggak baju ulama. Oh, mungkin keluarganya. Rupanya Bapak tuh memperkenalkan diri. Saya adalah Jenderal Bintang 2 Kabinda, Kepala Badan Intelijen Negara. Apa mau Ustadz? Ustadz mau jadi menteri? Ustadz mau jadi pejabat? Saya ini lama di Eropa, menyaksikan manusia ditembak, diperkosa, dicincang-cincang. Saya sudah masuk ke penyembuhan itu karena dia trauma perang. Pahamnya saya, maksud cakap dia itu dia mau ngancam saya. Dipikirnya saya takut. Mana pula kita takut? Saya bilang, saya nih Pak, dalam perut mak saya sudah mati. Kata dokter, ini anak ibu sudah mati, dibelah, perut ini mesti dibelah.
Datang Syekh Abdurrahman, diajarkannya zikir. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tarik napas panjang-panjang, masuk ke dalam. Jadi saya kalau cerita mati, aku ini udah mati dulu Pak. Nggak takut aku sama mati itu. Akhirnya ditandatanganilah, Abdul Somad, kamu diberi izin untuk S3. Intinya jangan macam-macam. Udah, saya pun tak ingat, karena banyak jadwal ceramah ke sana kemari. Akhirnya saya baca berita, tertangkap korupsi 42 miliar. Itulah yang memaksa saya itu. Masuk, saya tanya tim, penjara mana? Saya bilang, Sialang Bungkuk katanya. Oke lah. Bilang sama ketua lapas, Abdul Somad mau khutbah di sana. Khutbah saya di sana. Dari mulai pintu penjara itu menyambut saya sampai ke tempat imam. Saya khotib dan saya imam. Yang petentang-petentang yang mengejek saya itu tunduk di bawah. Disitulah saya merasa saya paling hebat betul waktu itu. Tak terpikirkan di kepala saya balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesakit apapun Bapak, sesakit apapun Ibu, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira kalau ada di antara orang yang menyakiti Ibu, bisa Ibu amalkan yang saya sampaikan hari ini? Saya aja nggak bisa. Insya Allah balasan. Saya ceritakan ini sengaja. Kenapa? Balasan Allah lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat daripada balasan manusia.